Makanya biasanya nanti pas bulan Ramadan di beberapa masjid ada orang sholatnya cepet-cepet, Allahu Akbar, sholat taraweh. Ini kalau misalnya Rasulullah masih hidup, kayaknya suruh diulang lagi sama Rasulullah. Kenapa? Karena tidak tumak ninah, karena tidak terpenuhi rukun yang seharusnya dilakukan. Dulu pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah sholat di Masjid Nabawi. Rasulullah memperhatikan dari kejauhan. Selesai itu orang sholat, kemudian ini orang mendekati Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepadanya, ulangi lagi sholatnya, kata Rasulullah. Loh, ada apa Rasul? Ulangi lagi sholatnya. Maka diulang lagi sholatnya. Selesai sholat, kemudian ia menghampiri Rasulullah. Rasulullah pun memerintahkan kembali untuk mengulangi sholatnya. Kemudian orang ini pun bingung, apa sebetulnya yang salah pada sholat saya ya Rasulullah? Wong wis sholat jadi kongkon diulang-ulang, bae priwe ceritain. Apa kata Nabi Allah Muhammad? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita nanti sholat taraweh yang tertib, yang tartil, kita sholat lagi menghadap siapa Bapak Ibu? Kalau orang sholat menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah berarti kita harus sopan. Kita menghadap calon mertua saja kita sopan. Betul tidak Bapak-bapak? Ibu-ibu menghadap calon mertua sopan, ya Allah. Dikasih makan, cemi, pura-pura calon mertua langka langsung pelakep. Sopan. Kita mau menghadap Allah harus sopan. Orang yang sholatnya terburu-buru, orang yang sholatnya tergesa-gesa, itu orang yang gak sopan. Bagaimana Allah kemudian akan menerima ibadahnya kalau ia sendiri kemudian tidak sopan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menghadap Allah, bagaimana caranya kita bersujud kepada Allah. Dan para ulama menetapkan perkara ini sebagai salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba' lir Rasulillah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Sedang-sedang saja, terlalu lama ya jangan, terlalu cepat pun jangan. Terlalu lama juga dulu pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah yang ditegur oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia menjadi imam sholat. Rasulullah nggak ada, kemudian yang menggantikan itu adalah sahabatnya yang merupakan salah satu sahabat senior daripada beliau. Ketika ia menjadi imam, kemudian para jamaah pun komplain kepada Rasulullah ketika Rasulullah kembali. Rasul, kalau bahasa Cirebonnya, kalau bahasanya, priwek ya, sing imami kan ka suwe pisan ki akeh pegawean ka suwe pisan. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara min alima an sayakunu minkum marwa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Bacalah olehmu, kata Allah, ayat Al-Quran yang paling ringan. Yang paling ringan oleh para ulama dijelaskan itu yang sederhana, yang sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Kenapa? Alimaan sayakunu minkum marudha. Ketika kita mengetahui di belakang kita makmum kita ada yang sakit. Sakit di sini termasuk diantaranya ada yang uzur, yang sepuh, yang lututnya sudah teklok, yang batuknya wis ngoklok beli waras-waras. Weru ning guriku wis akeh wong sakit, akeh wong gering. Faqra'u ma tayassara. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ketika di belakang ada orang-orang yang mau bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu subuh misalnya, waktu subuh itu kan waktunya orang siap-siap kerja. Jangan dilama-lamain. Jangan kemudian kita cari ayat yang panjang. Gimana Ustaz kalau kita maunya yang panjang? Silakan kalau sholat sendiri. Silakan kalau sholat jamaah sama istri, supaya tukaran gak laki rabi orang apa.
Tapi kalau misalnya sama jamaah dari kalangan luar, jamaah yang banyak, maka di sini Allah mengatur, Rasul mengatur. Khawatir nanti di belakang ada orang yang mau kerja, kata Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan ketika di belakang ada orang-orang yang ingin berjihad di jalan Allah, faqra'u ma tayassara min. Cari ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah, ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak terlalu panjang. Jadi terlalu panjang enggak boleh, terlalu cepat pun tidak boleh. Warattilil Qur'ana tartila. Ketika kita baca Al-Qur'an, terlebih lagi kita menjadi imam, bacaan Al-Qur'annya harus tartil. Harus tartil itu Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sedang-sedang saja. Jangan terlalu lama juga. Ngimamin tarawih Bismillahirrahmanirrahim. Baru rakaat pertama makmum wis garuk-garuk. Wah, bakal suwe kayak mengkene sih. Tahu kayak gini sih tadi enggak sholat di sini. Baru rakaat pertama wis perasaannya blenak. Sedang-sedang saja. Terlalu lama jangan, terlalu cepat juga jangan. Terlalu cepat itu termasuk tidak tartil. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Pernah lihat videonya belum? Atau jangan-jangan pernah jadi makmumnya? Enggak boleh, Pak. Maka saya sampaikan di sini orang-orang yang sholatnya seperti itu tidak sah. Andai saja Rasulullah masih hidup di dunia dan Rasulullah mengetahuinya, pasti Rasulullah akan memerintahkan mereka untuk mengulang sholatnya. Rabbi